Wafat dan kebangkitan Isa bin Maryam. Orang-orang yang mereka seru selain Allah tak dapat menciptakan sesuatu apapun, sedang mereka sendiri diciptakan, mereka mati tidak hidup, dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Al-Quran Surat 16 ayat 20 dan 21. Para nabi utusan Allah telah wafat. Ayat suci tersebut berlaku bagi semua orang dan semua nabi utusan Allah, termasuk Nabi Isa Al-Masih bin Maryam. Meski beliau pernah menyatakan kepada kaumnya, "Selamat sejahtera atas aku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku mati dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali." Al-Quran Surat 19 ayat 33, beliau tak tahu kapan dan di mana dimatikan dan kapan dibangkitkan hidup kembali. Quran Suci menjelaskan bahwa tatkala Adam masih di sorga diberitahu ilahi, di bumi kamu hidup dan di bumi itu kamu mati dan dari bumi itu, pula, kamu akan dibangkitkan. Al-Quran Surat 7 ayat 25. Mengapa hidup harus di bumi, bukan di langit? Karena di bumilah manusia memperoleh penghidupan. Ma'aisi, lihat kitab Al-Quran Surat 7 ayat 11. Para nabi utusan Allah adalah manusia biasa. Seperti firman Allah, jadikan mereka tubuh-tubuh yang tiada memakan dan tidak, pula, mereka itu orang-orang yang kekal. Al-Quran Surat 21 ayat 8, termasuk Nabi Isa Al-Masih bin Maryam. Tatkala Nabi Suci wafat, Umar bin Khattab berdiri di Masjid Nabawi dengan pedang terhunus di tangan dan mengatakan, "Barang siapa yang mengatakan bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, aku penggal batang lehernya." Lebih lanjut beliau menyatakan, beliau tidak wafat, hanya pergi kepada Tuhannya, seperti halnya Nabi Musa alaihi salam pernah pergi kepada Tuhannya dan menghukum orang-orang munafik. Sayyidina Abu Bakar yang telah menyaksikan Nabi Suci terbaring telah wafat. Beliau lalu masuk masjid menyuruh Umar duduk, dan beliau memberikan wejangan kepada segenap kaum muslimin yang berada di masjid. Dalam wejangan singkatnya membawakan ayat suci Al-Quran yang artinya, Muhammad tiada lain hanyalah seorang utusan, sesungguhnya telah berlalu para utusan sebelumnya. Maka, jika ia mati atau terbunuh, akan berpalingkah kamu atas tumitmu? Al-Quran Surat 3 ayat 144. Yang dimaksud, telah berlalu, kholat, adalah wafat. Saat itu tak ada seorang pun yang membantah Sayyidina Abu Bakar, berarti mereka sependapat bahwa Nabi Suci telah wafat seperti para nabi terdahulu. Peristiwa menyedihkan ini terjadi pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau tanggal 8 Januari 632 Masehi. Peristiwa tersebut mengandung petunjuk tentang ijma' sahabat, tentang telah wafatnya para nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa terkecuali. Wafat dan makam Nabi Isa alaihi salam. Jika demikian Nabi Isa alaihi salam pun telah wafat, karena di dalam Quran Suci juga dinyatakan, Al-Masih bin Maryam tiada lain hanyalah seorang utusan, sesungguhnya telah berlalu sebelumnya para utusan, dan ibunya seorang yang sangat benar, keduanya memakan makanan. Al-Quran Surat 5 ayat 75. Meski penegasan, telah berlalu, kholat, artinya, telah wafat. Namun demikian banyak alim ulama Islam yang berpendapat bahwa Nabi Isa Al-Masih hidup di langit sampai sekarang. Pendapat ini bukan hanya bertentangan dengan Quran Suci, hadis Nabi dan ijma' sahabat saja, melainkan pula mendukung dogma gereja Kristen yang menyesatkan. Lihat pengakuan iman Rasuli kelima, 6 dan 7. Mereka berpendapat demikian karena kata tawafa yang artinya mematikan, mencabut, menyempurnakan, tetapi jika objeknya Nabi Isa alaihi salam tidak mereka artikan mematikan atau mencabut nyawa, melainkan mereka artikan mengambil seperti menerjemahkan kata itu dalam Al-Quran Surat 6 ayat 60 dan Al-Quran Surat 39 ayat 42. Arti dalam kedua ayat itu benar, karena ada penjelasan kata lail dan kata manam artinya malam dan tidur, jadi yang diambil adalah nyawa atau ruhnya pada waktu malam atau tidur. Jika kata tawafa diartikan mengambil dalam arti memindahkan tubuh dan ruh manusia dari satu tempat ke tempat lain adalah salah. Maka dari itu firman Allah, ya, Isa ini mutawafika, mereka artikan, wahai Isa sesungguhnya aku akan mengambil engkau, adalah salah. Arti yang benar adalah sebagai berikut, wahai Isa sesungguhnya aku akan mematikan engkau, arti ini sesuai dengan arti kata tawafa. Inkonsistensi terjemah itu mengakibatkan mereka dan umat terjebak dalam Nasroniyat, yaitu ajaran Kristen yang masuk ke dalam Islam. Sebenarnya dalam susunan kalimat seperti itu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai subjek dan manusia objeknya tak ada arti lain,
kecuali mematikan. Jadi firman Allah mutawaffika itu mengandung petunjuk bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan mematikan beliau secara wajar, tidak disalib, atau dengan kata lain Allah berjanji akan menyelamatkan Nabi Isa alaihi salam dari upaya kaum Yahudi yang berusaha membunuh beliau secara keji, disalib, suatu kematian yang terkutuk. Janji Allah itu dipenuhi pada hari Jumat 7 April 30 Masehi sekitar pukul 15 waktu setempat, dengan cara Allah membuat pingsan Nabi Isa alaihi salam yang menurut penglihatan mereka yang berupaya menyalibkan beliau, nampaknya beliau telah mati, padahal hanya syubbiha, diserupakan telah mati saja. Pasca penyaliban, yang gagal, Nabi Isa alaihi salam setelah sembuh luka-lukanya akibat dari upaya penyaliban, beliau tetap melaksanakan tugas suci menggembalakan domba-domba Israel yang tersesat di luar kandang Palestina. Di sanalah beliau mengemban amanat ilahi sampai akhir hayatnya. Beliau wafat secara wajar dalam usia lanjut, 120 tahun, sesuai dengan nubuat Nabi Musa dalam Taurat, lihat kitab Kejadian pasal 6 ayat 3, dan ramalan Nabi Yesaya, lihat kitab Yesaya pasal 53 ayat 9 dan 10. Nabi suci Muhammad Shallallahu alaihi wasallam pun bersabda bahwa Nabi Isa alaihi salam berusia 120 tahun, hadis riwayat Imam Tobroni. Makamnya terdapat di Kashmir, suatu wilayah yang cocok dengan lukisan dalam Quran suci, dan kami menjadikan Ibnu Maryam dan ibunya sebagai tanda bukti, dan kami mengungsikan dua-duanya ke tanah tinggi yang mempunyai padang rumput dan mata air. Al-Quran Surat 23 ayat 50. Jadi masa kenabian Isa Al-Masih terdiri dari dua periode, yaitu, pertama, selama 3 tahun berdakwah di Palestina yang dalam Quran suci dilukiskan, ia akan berbicara tatkala masih dalam buayan. Lihat kitab Al-Quran Surat 3 ayat 46, yang berakhir dengan terjadinya penyaliban. Kedua, periode pasca penyaliban sampai akhir hayat beliau selama 27 tahun, beliau berdakwah di luar wilayah Palestina.